ada sesuatu yang patut menjadi renungan kita. Kenapa? Allah menggunakan 3 pola dalam menyampaikan sesuatu itu. Pola yang pertama adalah Allah menyebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah, kita bisa meluangkan waktu untuk menghadiri majlis yang mulia ini untuk talabul ilm. Mudah-mudahan niat kita semuanya mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tema yang tadi diutarakan oleh pembawa acara, kita akan bicara mengenai tema yang amat penting berkaitan dengan syahadah yang kedua. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa saya katakan ini penting untuk kita? Selain untuk menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk memantapkan satu hal yang terkait dengan risalah kenabian ini. Saudara-saudara, tadi saya kutip ayat yang termaktub di dalam surah As-Saff, surah yang ke-61, ayat yang ke-6. Yang membawa Al-Quran silakan bisa dibuka. Yang bawa HP bisa dibuka Al-Qurannya yang dunia maya itu. Saudara-saudara, semakin kita membaca
banyak ayat di dalam Al-Quran, semakin kita takjub bagaimana Allah menyusun ayat-ayatnya. Di dalam ayat yang tadi saya kutip, ada sesuatu yang patut menjadi renungan kita. Kenapa? Allah menggunakan 3 pola dalam menyampaikan sesuatu itu. Pola yang pertama adalah Allah menyebut nama sang nabinya, tapi tidak menyebut nama kitab sucinya. Dan itu diawali dengan ungkapan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Apa yang dikatakan beliau kepada kaumnya? Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah sesungguhnya Rasul Allah bagi kalian. Allah menyebut nama sang Nabi, tidak menyebut nama kitab sucinya. Pola yang kedua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan apa yang ada di tanganku, yakni kitab Taurat yang datang sebelumnya. Di sini Nabi tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan nama kitab sucinya. Tetapi kita tahu bahwa Taurat merujuk pada kitab yang diamanahkan kepada Musa alaihissalam. Di sini polanya hanya menyebut nama kitab sucinya, tapi tidak menyebut namanya. Tidak menyebut nama sang nabinya. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sekaligus memberikan kabar gembira atas datangnya seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Jadi nama sang nabi disebut, yakni Ahmad, tetapi tidak disebut nama kitab sucinya. Ini kalau ibarat teori gelombang, naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nama nabinya disebut, nama kitab sucinya tidak disebut. Nama kitab sucinya disebut, nama nabinya tidak disebut. Yang terakhir, nama nabinya disebut, nama kitab sucinya tidak disebut. Ini pola sastra Al-Quran. Dan kalau kita baca ayat yang ke-6, sebetulnya itu ada kaitan dengan ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu berkaitan dengan risalah Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi, itu menunjuk pada risalah sebelumnya, yakni berkaitan dengan risalah yang ditujukan kepada Bani Israel, yang berkaitan dengan risalah Musa alaihissalam. Pada ayat yang ke-6 merujuk pada risalahnya Isa alaihissalam. Pada ayat yang ke-9, saudara-saudara, ditegaskan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ayat ini menegaskan kepada risalah yang paling akhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayatnya itu berurutan sesuai dengan kapan kitab suci itu diturunkan dan misi kerasulannya masing-masing. Jadi ayat yang kelima terkait dengan ayat yang keenam, ayat yang keenam terkait dengan ayat yang ke-9. Ini sistematika Quran dalam satu surah. Dalam satu surah. Termaktub dalam surah yang ke-61. Dan surah yang ke-61 yang disebut surah Shaf ini, titik tekannya pada risalah Isa alaihissalam, menyebut nama Hawariyun dan lain sebagainya. Pada surah berikutnya, saudara-saudara, justru semakin menguatkan betapa dahsyat Quran ini. Karena pada surah selanjutnya disebut dengan surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah, arti harfiahnya ya hari ini. Hari apa? Jum'ah. Hari Jum'ah. Dan ini merupakan sebuah kode. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan nama hari Sabat, yakni hari Sabtu, itu selalu merujuk kepada Bani Israel, mereka yang melanggar hari Sabat,
dikutuk menjadi babi dan kera. Sementara pada surah ini, surah yang ke-61, 62, kelanjutan dari surah yang ke-61. Kenapa begitu? Karena ini kode berkaitan dengan Jum'ah. Ini merujuk kepada risalah yang terakhir dan ditegaskan pada ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat yang kedua ini sebagai bukti bahwa nama surah ini bukan sebuah kebetulan. Terkait dengan misi risalah Nabi yang terakhir, dikaitkan dengan kode Jum'ah. Mungkin kita bertanya, kenapa surah Al-Jum'ah tidak terletak pada urutan surah yang ke-60? Atau surah yang ke-59? Atau urutan surah yang ke-63? Kenapa harus jatuh pada urutan yang ke-62 setelah urutan surah Shaf, surah ke-61? Ini grand design dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sistematika Quran, bukan hanya ayat demi ayat yang menunjuk pada mata rantai risalah kenabian dalam satu surah yang sama, yakni surah 61. Tetapi surah 61 terkait dengan surah berikutnya, yakni surah 62, yang lebih tegas menunjuk pada risalah Nabi yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Urut-urutan ayat di dalam Al-Quran yang membentuk satu mata rantai, itu bukan sebuah kebetulan. Urut-urutan surah dalam Al-Quran yang terdiri atas 114 surah bukan juga merupakan sebuah kebetulan. Bahkan urut-urutan yang paling ekstrim, yakni berkaitan dengan huruf saja, satu demi satu membentuk satu mata rantai. Ini bukan main-main. Quran ini semakin kita dalami, semakin membuat kita takjub dengan Al-Quran kita. Saudara-saudara sekalian, tentu kita belajar. Tema hari ini memang agak asing di telinga kita. Tadi disebutkan oleh pembawa acara berkaitan dengan Nabi Bani Kedar. Apa itu Nabi Bani Kedar? Saya yakin di antara jamaah tidak ada yang banyak yang tahu. Apa itu maksudnya Nabi Bani Kedar? Tapi kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti semua paham. Tapi apa kaitan itu semua? Nah, kita di sini mulai belajar. Saudara-saudara sekalian, tadi saya baca pada ayat yang ke-6 itu, seorang nabi dari kalangan Bani Israel menegaskan, namanya disebut dengan sebutan Isa Al-Masih. Ini karena versi bahasa Arab. Tapi beliau bukan dari bangsa Arab, dia dari bangsa Bani Israel. Tentu saja berbahasa yang dipakai waktu itu adalah bahasa Suryani atau bahasa Aramaik. Saya pernah baca dalam kitab Peshita, kitab yang ditulis dalam bahasa Aramaik, terutama dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 disebutkan begini. Elle dhilidut aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Breh Abraham. Elle dhilidute aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Maknanya adalah inilah silsilah, daftar silsilah Aiso de Mesiho. Disebut Aiso de Mesiho. Siapa itu? Breh David, keturunan Daud. Breh Abraham, keturunan Ibrahim. Quran tidak menyebut Aiso de Mesiho. Quran menyebut Isa Al-Masih. Jadi siapa itu yang dimaksud? Orangnya sama, cara menyebutkan yang berbeda. Satu bahasa Suryani, satu bahasa Arab. Kalau orang lain menyebut Yesus Kristus karena memang versi barat, dan kita tidak tahu menau itu. Tapi kalau versi dari bahasa asli beliau disebut dengan nama Aiso de Mesiho. Kalau dalam Quran pada ayat yang ke-5
disebut Musa, nama Musa. Siapa Musa? Itu bahasa Arab, tapi bahasa Ibraninya adalah Moshe. Jadi Moshe alaihissalam, kalau Quran menyebut Musa alaihissalam. Aiso the Masiho sama dengan Al-Masih. Nah, saudara-saudara, persoalannya mungkin kita bertanya, kenapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran menyatakan diri, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kalian Bani Israel. Dan sekaligus mengabarkan datangnya seorang Rasul setelah dia yang bernama Ahmad. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa ini seorang Rasul langsung mengabarkan datangnya Nabi yang berikutnya bernama Ahmad? Mengapa sampai dia tahu seperti itu? Tentu saja jawabannya karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana detailnya? Nah, di sini kita mulai belajar. Nabi Isa alaihissalam menyebut bahwa yang datang setelah dia dengan ungkapan Rasul. Tadi kalau khutbah saya yang di hari Jum'ah, ada kata kunci, Rasul. Dia pakai kata kunci Rasul. Dan sekaligus menegaskan namanya secara langsung. Sementara ada juga Nabi yang lain yang juga menggunakan kata kunci yang sama, yakni kata kunci Rasul. Tetapi tidak menyebut namanya, tapi menyebut jabatan eksklusifnya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dialah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Nah, dia pakai kata rasulan. Sama seperti Isa menggunakan kata rasulan. Kata kuncinya sama. Tapi di situ pada ayat yang ke-129 surah Al-Baqarah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Pakai satu kata kunci yuzakkihim. Yuzaki tidak pernah dialamatkan kepada siapapun, kepada nabi-nabi siapapun, kecuali merujuk kepada Ahmad Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua pribadi mulia. Yang pertama adalah yang disebut Abul Anbiya yang bernama Ibrahim, menggunakan dua kata kunci, yakni ungkapan Rasulan dan kata yuzakkihim. Sementara Isa sebagai penutup para nabi di antara Bani Israel, dia menggunakan dua kata kunci. Yang pertama ungkapan Rasul, dan yang kedua menggunakan ungkapan nama menyebut langsung, yakni Ahmad. Ini sesuatu yang membuat kita terkesima dengan Quran. Cara Allah menyampaikan pewahyuan polanya seperti ini. Dan saudara-saudara, kita kalau belajar tarikh itu sejarah, ya, sejarah. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah yang biasanya dikaji, dan saya kira semua pesantren pasti membaca kitab ini, yakni Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Itu sirah yang paling sederhana. Ada sirah Nabawiyah yang lebih komplit lagi, tulisan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Al-Mulk war Rusul. Itu lebih komplit lagi. Tetapi saya tidak bicara Ibnu Jarir At-Tabari, saya bicara mengenai sirah Ibnu Hisham. Berdasarkan penuturan gurunya, yakni Ibnu Ishaq. Kapan Ibnu Ishaq meninggal? Ibnu Ishaq meninggal tahun 150 Hijri. 150 Hijri itu berarti Imam Bukhari belum lahir. Imam Muslim belum lahir. Imam Abu Daud belum lahir. Imam Ahmad belum lahir. Semua ahli hadis yang saya sebut tadi belum lahir. Tapi beliau sudah menulis mengenai Sirah Nabawiyah tahun 150 Hijri, beliau sudah meninggal. Artinya sebelum 150 Hijri bukunya sudah
ada di tengah-tengah umat. Dan itu bicara mengenai bagaimana kehidupan Nabi mulai dari A sampai Z. Termasuk bagaimana ummah terdahulu menantikan kedatangan sang Rasul ini. Disebutkan dalam sirah Nabawiyah. Kalau nanti pulang silakan dibuka lagi kitab sirah Nabawiyah. Itu penting. Karena ini dokumen yang paling lama, saudara-saudara. Dokumen yang paling tua. Mendekati zamannya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai muslim itu harus bangga. Kenapa? Kalau sebagai muslim tidak bangga, ini ada sesuatu yang tidak benar dalam pemahaman kita. Karena Islam ini bukan dibangun dari dongeng. Islam ini dibangun dari data. Bukan hanya Quran sebagai penentu pertama, tentu saja ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dikonkretkan dengan bukti-bukti yang bisa dilihat secara fisik, yakni arkeologi. Apa itu arkeologi? Arkeologi itu ya berkaitan dengan sains. Bukti-bukti yang tertulis. Tadi pada khutbah Jum'ah, saya mengutip dari apa yang disebut dengan nama kitab Manawat Dharma Sastra. Dan itu berkaitan dengan Manu. Berkaitan dengan perahu Nuh. Kalau ditanya, apakah perahu Nuh sampai sekarang masih ada? Jawabannya ada. Meskipun tidak utuh. Masih ada. Berarti Allah tidak mau menghilangkan barang bukti itu. Barang bukti itu masih ada. Nah, lalu bagaimana dengan penjelasan ayat ini? Ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi penutup dari kalangan bangsanya, itu dapat kita baca dalam kitab mereka sendiri. Masalahnya cuma, mereka menerjemahkannya untuk menghilangkan jejaknya. Kalau bahasa aslinya masih tercantum. Apa itu? Begini, sebelum saya jelaskan. Di dalam Al-Quran ini luar biasa. Sang Khotaman Nabiyyin ini dikenal dengan dua nama. Apa? Yang pertama namanya disebut Ahmad. Yang kedua disebut dengan nama Muhammad. Di dalam Al-Quran nama Muhammad itu tercantum sebanyak 4 kali. Nama Ahmad tercantum sebanyak 1 kali. Jadi total nama beliau ada 5 kali penyebutan. Tapi dalam 2 versi, Ahmad dan Muhammad. Selain bicara mengenai person pribadinya, tempat kelahiran beliau pun disebut dengan 2 nama di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan nama Makkah, yang kedua disebut dengan nama Bakkah. Jadi disebut Bakkah dan Makkah, itu nama beliau. Itu tempat beliau dilahirkan.